semangat mendekati Tuhan hari demi hari. Kita bertemu lagi di dalam acara kebaktian siswa dan siswi serta guru-guru SMK Pertama 3 Cibubur. Perkenalan petugas untuk minggu pertama Desember adalah kami dari kelas 82. Apakah semuanya siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Pastinya ya. Meskipun secara virtual, tapi ini bukan menjadi halangan untuk kita bisa memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman dan Bapak Ibu guru semua, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati sejenak untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bulan Desember ini merupakan bulan sukacita bagi kita karena sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Hari kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Natal merupakan wujud nyata kasih Tuhan kepada kita manusia berdosa. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa masih dikasih kesempatan lagi untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi untuk itu marilah kita semua mendatangkan hadirat Tuhan dan menyanyikan lagu syukur kepada Tuhan. Datanglah baik. Teman-teman Bapak Ibu Guru semuanya, mari kita berdiri dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat yang Kau berikan kepada kami sehingga kami hari ini bisa kembali lagi Bapak ke dalam hadirat-Mu. Tuhan memberkati supaya kiranya semua rangkaian kebaktian ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga pada akhirnya Tuhan Yesus. Tuhan berkati supaya apapun yang ingin Kau sampaikan kepada kami hari ini bisa sampai Tuhan ke dalam hati kami yang paling dalam. Tuhan berkati untuk semua yang melayani Bapak supaya kiranya bisa memberikan yang terbaik untuk-Mu dan juga untuk semua yang mendengarkan. Tuhan berikan hati-Mu dibentuk, hati yang mau mendengar Tuhan Yesus supaya kiranya firman Tuhan bisa sampai kepada kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat dan untuk semua perkenalan hari ini. Kami serahkan kebaktian ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru, nas pembimbing kebaktian kita hari ini diambil dari Mazmur 100 ayat 1-3. Akan saya bacakan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru, mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan dan menyanyikan lagu bersyukur. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru, kita masih hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Dan kita mengakui diri kita penuh dengan dosa. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan, meminta pengampunannya karena kita percaya hanya ada satu jalan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang berkuasa menebus dosa dan melayakkan kembali kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali lagi kami datang ke hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami mengakui bahwa diri kami penuh dengan dosa ya Tuhan. Oleh karena itu, kami meminta pengampunan-Mu
untuk menghapuskan dosa dan kesalahan kami. Kami percaya hanya ada satu jalan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang dapat menghapuskan dosa-dosa kami. Kami yakin bahwa Engkau akan menghapuskan segala kesalahan dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kebaktian hari ini adalah sukacita besar. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Ferry Magia. Untuk menyambut firman Tuhan hari ini, mari kita angkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Shalom Bapak Ibu Guru dan anak-anak semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan walaupun hari ini kita hanya bertemu melalui Google Meet. Namun ketika kita bisa kebaktian bersama, ini merupakan sebuah anugerah dari Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bangga punya Allah seperti Engkau yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami rindu untuk beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan dan terlebih-lebih mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dengan baik pada hari ini, dan firman-Mu itu meneguhkan iman percaya kami kepadamu. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi, kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema firman Tuhan untuk kita hari ini yaitu sukacita besar. Mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Karena firman Tuhan ini sangat panjang, maka saya hanya membacakan ayat 26 sampai ayat 28 untuk kita. Mari Bapak Ibu dan anak-anak kita simak bersama-sama. Lukas 1 ayat 26 sampai 28, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kadang kita berpikir bahwa karya Allah yang besar dan dahsyat
hanya dapat terjadi melalui orang-orang yang hebat saja, orang-orang yang terkenal, atau orang-orang yang punya pengaruh atau nama di tengah-tengah masyarakat. Apakah benar demikian? Kalau kita melihat dalam Alkitab, karya Allah yang sangat besar tidak hanya melalui orang-orang besar saja, tetapi juga memakai orang-orang sederhana yang lemah dan mungkin tidak terkenal. Melalui firman Tuhan hari ini dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38, pada bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di daerah Nazaret kepada seorang perawan yang bernama Maria. Untuk apa? Mari kita saksikan video berikut ini. Siapakah Maria? Dia adalah seorang yang mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Dia seorang wanita yang sangat sederhana, namun hidup dalam kesalehan. Kehidupannya begitu menyenangkan hati Allah sehingga Allah telah memilih dia untuk tugas yang paling penting, yaitu menjadi ibu bagi Yesus. Melalui perantaraan malaikat Gabriel, Allah menyampaikan kabar sukacita kepada Maria, yaitu kehadiran seorang bayi bernama Yesus, yang nanti Yesus ini akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Ia adalah Raja untuk selama-lamanya dan kerajaannya tidak berkesudahan. Ini merupakan suatu peristiwa yang sangat luar biasa dan mencengangkan bagi kita. Sudah sepantasnya lah semua orang bergembira dengan kabar baik ini. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tetapi sebagaimana umumnya yang terjadi dengan keseharian kita, tidak semua kabar yang dinilai baik bagi seseorang akan menjadi kabar baik bagi semua orang. Demikian pula yang terjadi pada Maria. Berita yang sangat istimewa ini tidak membuat Maria lupa bahwa walaupun ia dipercayakan untuk mengandung atau melahirkan Yesus, tetapi ia tetap adalah seorang perawat yang masih terikat status pertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf. Ini merupakan risiko besar yang harus dia tanggung. Kenapa? Ketika Yusuf mengetahui nanti Maria ini mengandung, maka bisa timbul kesalahpahaman. Hal kedua, risiko yang bisa dialami oleh Maria, yaitu dari anggota keluarganya sendiri. Bisa timbulnya kesalahpahaman, ejekan, bahkan mungkin hinaan. Ini bukan hal yang gampang bagi Maria. Namun ketika dia mendengarkan perkataan dari malaikat, Maria tunduk dan tidak membantah. Maria mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan ini." Ini menunjukkan sebuah kerendahan hati yang sangat luar biasa dari seorang yang bernama Maria. Dan juga melalui sikap yang dia perlihatkan, menunjukkan imannya yang sangat besar kepada Tuhan. Ini yang bisa kita teladani dalam kehidupan kita. Bagaimana hidup seorang Maria yang penuh dengan kerendahan hati dan iman yang besar kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kabar kelahiran Yesus Kristus ini merupakan sukacita besar bagi kita? Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan untuk kita pada hari ini, yaitu pertama, kedatangan Yesus
membawa pengampunan dosa. Bapak, Ibu, dan anak-anak, manusia bergumul dengan dosanya dan berusaha mencari pengampunan dengan berbagai cara. Bahkan agama di dunia ini mengajarkan dengan usaha kita, dengan rajin beribadah, dengan berkurban, bahkan berbuat baik, kita akan mendapatkan pengampunan dosa. Hanya masalahnya, bagaimana perbuatan baik bisa mengalahkan dosa-dosa kita? Kalau kita sadar, dari kecil kita tahu selalu berbuat dosa. Bahkan setelah kita semakin besar, semakin kita tahu betapa busuknya hati dan pikiran kita. Dengan kata lain, hampir setiap hari tidak ada hari yang kita lalui tanpa melakukan dosa di hadapan Allah. Jadi Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengatakan dengan usaha kita bisa menghapuskan dosa kita, maka itu sesuatu hal yang sangat mustahil. Atau dengan kata lain, melalui usaha manusia, masalah dosa ini tidak dapat terselesaikan. Namun, hanya Yesus Kristus yang dikandung oleh Roh Kudus dari seorang perawan Maria yang layak menebus kita dari segala keberdosaan kita. Melalui kerelaannya datang ke dunia, bahkan melalui pengorbanannya di atas kayu saliblah yang dapat menghapuskan segala dosa kita. Kenapa? Karena memang hanya Yesuslah yang tidak berdosa. Hanya Yesuslah yang layak untuk menghapuskan segala dosa kita. Dan hanya melalui pengorbanannya lah kita beroleh pengampunan dosa. Hal yang kedua, mengapa kelahiran Yesus ini membawa sukacita yang besar bagi kita? Karena Yesus datang membawa hidup. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 10 ayat 10b dikatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Bapak, Ibu, dan anak-anak, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa Yesus datang untuk membawa hidup bukan hanya ketika manusia ada di dunia ini saja, tetapi juga memberikan hidup dalam kekekalan dan dalam kelimpahan. Kelimpahan dalam hal ini bukan hanya bicara tentang materi, tetapi kelimpahan dalam segala hal, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan memberikan kita damai sejahtera, sukacita, kesehatan yang baik, dan juga keharmonisan di dalam rumah tangga. Dan segala yang baik Tuhan akan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Jadi boleh dikatakan kelimpahan yang Tuhan berikan bagi kita adalah kelimpahan yang tidak mampu diberikan oleh dunia ini, tetapi hanya kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga adalah kelahiran Yesus membawa keselamatan bagi dunia. Yohanes 12 ayat 47 mengatakan demikian. "Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita mengetahui betul bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini melalui kelahirannya, Dia datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Karena itu, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita akan diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal.
Karena di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berbunyi demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Berarti hanyalah Yesus Kristus satu-satunya juru selamat yang dapat menyelamatkan kita dari segala hukuman dosa kita di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, kita sangat bersyukur kepada Yesus Kristus yang rela datang ke dunia ini. Rela lahir untuk kita, bahkan rela mati untuk kita demi menyelamatkan kita. Karena itu, sudah selayaknya kalau kita bersuka cita dan bersyukur atas kelahiran Yesus ini. Dia datang untuk mengampuni semua dosa kita ketika kita percaya kepadanya. Dia datang memberikan kita hidup dalam kelimpahan. Dan juga Dia datang untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, mari kita percaya kepada Yesus Kristus dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kapan? Apakah kita tunda sampai besok? Atau sampai minggu depan? Jangan tunda sampai esok. Tetapi sekarang saatnya ambil komitmen untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Jadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi ini bahwa Engkau telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami, menghapuskan segala dosa dan kesalahan kami. Bahkan Tuhan hadir memberikan kami kehidupan dalam kelimpahan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk semakin percaya kepadamu dan mengambil komitmen untuk mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kalau ada di antara kami yang masih ragu-ragu tentang iman kami kepadamu, kami mohon Tuhan, berikan kami keberanian untuk mau percaya kepada Yesus Kristus, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman ini di dalam hati kami dan mampukan kami untuk menghidupkannya dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Ibu Gia yang telah membacakan dan memberitakan firman Tuhan untuk kita hari ini. Kiranya firman Tuhan itu tertanam dalam hati kita dan dapat diwujudkan dalam kehidupan kita. Kami berdoa buat Ibu Gia dan keluarga selalu diberkati Tuhan dalam pelayanannya. Sebagai respon kita setelah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan tadi, mari kita menyanyikan lagu Terima Sukacita. Terima
Bapak Ibu Guru dan anak-anak, marilah kita bersama-sama mengkirarkan pengakuan iman rasuli bersama para jemaat di segala abad dan tepat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian, marilah kita naikkan doa-doa syafaat kita hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan terima kasih penyertaan-Mu Tuhan untuk kami, sehingga kami beroleh keselamatan pada hari ini. Dan kami ingin menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk pelaksanaan penilaian akhir semester Tuhan, kiranya Tuhan sertai para siswa Tuhan yang sedang dan akan mengerjakan Tuhan ujian-ujian yang nanti akan diberikan. Sudah 2 hari Tuhan berlangsung, terima kasih Tuhan sudah menyertai dan sudah melancarkan Tuhan di dalam pelaksanaan ujian. Kiranya apa yang siswa kerjakan Tuhan, kiranya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan berikan kemampuan kepada setiap para siswa kami Tuhan untuk bisa mengerjakan soal penilaian akhir semester Tuhan dengan baik. Kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya dalam kuasa-Mu, dan kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah ini, kiranya Tuhan sertai pimpin sekolah ini Tuhan, sehingga menjadi sekolah yang menjadi tempat Tuhan untuk kemuliaan dan keluhuran nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi dan keadaan bangsa ini Tuhan dalam menghadapi pandemi virus COVID-19. Kami berdoa Tuhan untuk setiap dari kami Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami Tuhan dan memberikan kesehatan kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa tetap melanjutkan aktivitas kami, terutama Tuhan melanjutkan aktivitas pembelajaran online kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan semuanya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa negara kami Tuhan, kiranya Tuhan berkati, pimpin berikan hikmat kepada pimpinan kami Tuhan, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan di dalam mengelola negara ini dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan bangsa dan negara ini hanya dalam tangan kuasa-Mu. Kami mengakui Tuhan banyak sekali dosa dan kesalahan yang kami berbuat. Kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa yang jauh dari sempurna Tuhan kami panjatkan dan kami alaskan di dalam doa yang sudah Bapa ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini Tuhan makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya dan kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu dan anak-anak kita akan menutup
kebaktian kita pada hari ini. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Kebaktian sudah selesai, silakan untuk bersatu dan sejenak. Satu dulu dimulai. Satu dulu selesai. Teman-teman dan Bapak Ibu guru semuanya, kita sudah melaksanakan kebaktian hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kebaktian kita ini. Dalam masa pandemi virus Corona 19 ini, kita perlu menjaga kesehatan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan juga jaga jarak minimal 1,5 meter. Akhir kata kami ucapkan, salam sehat dan tetap semangat. Sampai bertemu kembali di kebaktian selanjutnya. Dadah!